بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tamhid ila Ma'rifatit Tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk pada halaman ke-8, telah membaca keterangan yang berkaitan dengan kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah disebutkan alasannya kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan juga yang menciptakan seluruh umat manusia. Sesuatu yang mampu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, maka sangat layak dan sangat pantas untuk disembah. Kemudian disebutkan di sini al-maqsud bil ibadah fi qaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang dimaksudkan dengan makna ibadah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku. Apa maksudnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku atau menyembah aku. Al-maqsud bil ibadah, yang dimaksudkan dengan ibadah, yang dimaksudkan dengan ibadah pada lafaz liya'budun, agar mereka menyembah aku, adalah ai iqamatut tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala. Maknanya menegakkan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa huwa aslul ibadah wa asasuha. Yang namanya tauhid adalah asal ibadah dan asas pondasi suatu ibadah. Jadi asal, pokok suatu ibadah dan landasan dasar suatu ibadah, yaitu tauhid. Maknanya seseorang tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan harus punya pondasi. Apa pondasinya? Yaitu tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa an taj'ala al-ibadata khalisatan lahu subhanahu wa ta'ala. Yang namanya tauhid adalah engkau menjadikan ibadah tadi khalisah, murni, tulus, lahu subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tasrif minha syai'an li ghairillah.
Dan janganlah engkau memalingkan sedikit saja dari ibadah tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Tauhid adalah tatkala seseorang menjadikan ibadah dia murni tulus hanya kepada Allah, dan dia tidak memalingkan sedikit saja dari ibadah tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'ah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi seluruh umat manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makna beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang menjadikan seluruh ibadahnya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada seseorang yang dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat dia ibadah kepada Allah, puasa dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika menyembelih dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika terjadi gempa, ya, dia beranggapan ini gempa ini sebabnya adalah penjaga gunung ini marah atau keluarlah erupsi gunung Semeru misalkan. Sebagian orang kadang meyakini ini dikarenakan sudah lama tidak dipersembahkan kepala kerbau, disembelihkan sama dia kepala kerbau. Ini juga dikatakan syirik, berarti dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan bahasa dikemas dengan istilah tradisi atau budaya nenek moyang, namun tatkala suatu ibadah menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini menunjukkan dia belum betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-55, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ya'budunani, mereka menyembah aku, la yusyrikuna bi syai'an, dan tidak menyekutukanku sedikit pun. Demikianlah sifatnya para nabi, para rasul, sifatnya kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian di sini disebutkan makna tauhid alladzi umirna bihi. Apa sih makna tauhid yang kita diperintahkan dengannya? Yang kita diperintahkan untuk bertauhid. Apa sih makna tauhid? Di sini disebutkan wa makna tauhid huwa ifradullahi azza wa jalla bima yakhtassu bihi. Makna tauhid itu adalah dia mengesahkan Allah azza wa jalla bima yakhtassu bihi, dengan sesuatu yang sudah menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu amalan, suatu ibadah yang sudah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dia sedang bertauhid atau telah bertauhid, yaitu seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang memang kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu banyak makna. Di antaranya makna rububiyah, makna uluhiyah, dan makna al-asma wa sifat. Adapun makna rububiyah mencakup perbuatan-perbuatan yang khusus
bagi Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta, menghidupkan, mematikan. Ini semua harus kita murnikan, kita esakan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini bahwasannya ada di sana yang mampu menghidupkan, mampu mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita yakini bahwasanya di sana ada orang yang mampu memberikan rezeki, mampu memperlancar rezeki kita. Tidak boleh. Itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu cuma sebab. Sebab pun selagi sebab tersebut tidak melanggar syariat maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya sebab tersebut adalah sebab yang melanggar syariat maka tidak diperbolehkan. Wa yashmalu jami' anwa'it tauhid. Dan yang demikian itu mencakup seluruh jenis-jenis tauhid. Fa fis sahihain an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyu dzanbi a'dhamu indallah. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, dosa apa yang paling besar? Rasul mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau membuat tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah telah menciptakan engkau. Engkau dicipta oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah SWT, dihidupkan oleh Allah SWT. Namun engkau malah membuat tandingan bagi Allah SWT. Membuat tandingan itu macam-macam. Bisa dalam bentuk rububiyah, meyakini di sana ada yang bisa mengatur turun hujan, bisa dipindahkan, ya, pawang hujan. Sampai sekarang ternyata di Palembang tidak ada yang bisa ngatur turun hujan, ya. Rumah pawang hujan pun mungkin semalam kelelep, ya enggak Mas ya, kelelep. Kenapa enggak dipindahkan gitu loh, itu kan? Apa bingung mau pindahkan? Karena sudah terlalu banyak curah hujannya tadi kan. Pindahkan ke tempat lain. Atau mungkin kalau memang bisa dipindahkan tadi kan, hujannya jangan di daratan seperti ini kan, dihujankan di Sungai Musi kan, dipindahkan kan, ngalir dia, cepat ngalir. Tidak ada yang bisa mengatur turun hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ay musawin lahu subhanahu wa ta'ala fima yakhtassu bihi, yaitu dia membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala itu meliputi rububiyah. Rububiyah itu mengatur, mencipta, memberi rezeki, menguasai alam semesta ini tadi, itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uluhiyah. Uluhiyah ini juga khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Dia tidak boleh minta sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh bertawakal melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan, minta perlindungan, isti'azah, istighosah, doa dan yang lainnya murni diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan as-sabil ila tauhidillahi subhanahu wa ta'ala, jalan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalannya? La sabila lana ila tauhidillahi azza wa jalla illa bi ta'allumi tauhid. Tidak ada jalan bagi kita menuju tauhidullah, menuju pengesaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan cara bita'allumi tauhid, dengan cara mempelajari tauhid. Fal ilmu tariqun ila ma'rifati sabilin najah wal bu'di an sabilil halak. Ilmu adalah jalan untuk mengetahui jalan keselamatan, ya. Ilmu itu adalah metode jalan untuk mengetahui jalan keselamatan. Wal bu'di an ma'rifati an sabilil halak, serta ilmu tadi adalah jalan untuk menjauh, ya, dari jalan-jalan kebinasaan.
Kuncinya ilmu. Ya. Ini musim hujan ini. Yang punya ilmu cara melewati banjir dengan sepeda motor itu ndak kelelep motornya, ndak mati. Ya ndak? Yang ndak punya ilmu mendorong. Ini perkara duniawi ya. Ya. Apalagi perkara agama ini tadi. Nah, tauhid ini tadi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan harus dijalankan oleh makhluk, oleh hambanya, baik kalangan jin dan manusia. Nah, tidak mungkin seseorang bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan murni, melainkan dengan cara dia belajar ilmu tentang tauhid. Sehingga seseorang mempelajari tauhid sangatlah penting. Bahkan kedudukan seseorang mempelajari tauhid lebih dia butuhkan dibandingkan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Walaupun ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih salat, fikih puasa, zakat, haji, muamalah dan yang lainnya ini juga penting. Namun ilmu yang terpenting adalah bagaimana cara dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Apa yang diilmui? Apa yang harus diketahui? Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Muhammad ayat ke-19, ilmuilah, ketahuilah bahwasannya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna la ilaha illallah? Yaitu tauhid. Ketahuilah, pelajarilah tauhid, itu maknanya. Pelajarilah tauhid. Wastaghfir li dzambik, serta minta ampunlah untuk dosamu, walil mukminin, untuk dosa kaum mukminin, wal mukminat, dan dosa kaum mukminat. Fabada'a bil ilmi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Memulai dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ilmuilah, pelajarilah tauhid. Li'annahu aslul ma'rifah. Dikarenakan ilmu adalah asal pengetahuan. Asal pengetahuan. Asal pengetahuan yaitu dengan ilmu. Semua kita ini tidak ada yang terlahirkan dalam keadaan berilmu. Semuanya dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Namun dengan proses belajar sedikit demi sedikit, maka tertimbulkanlah atau terhasilkanlah ilmu yang sangat banyak. Wa tariqul amal, dan ilmu itu adalah jalan untuk beramal. Ilmu adalah asal pengetahuan dan juga jalan untuk beramal. Jelas ya? Dari sini jelas menunjukkan kepada kita semua yang namanya seorang muslim wajib untuk berilmu. Apalagi yang berkaitan dengan tauhid, dia tahu mana-mana saja ketentuan-ketentuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, wal asma wa sifat, serta dia mempelajari bagaimana supaya dia terhindar dari syirik dan apa saja syirik itu tadi, bagaimana bentuk-bentuknya, contoh-contohnya, supaya dia bisa terselamatkan dari perkara yang buruk. Selain kita belajar masalah tauhid, kita juga dituntut, disyariatkan, dianjurkan untuk mempelajari perkara-perkara yang merupakan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Apa fungsinya? Untuk waspada. Kata para ulama, ya, seseorang itu kalau tidak mempelajari lawan dari sesuatu, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh pada sesuatu yang buruk. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri. Aku tahu yang buruk, aku mengenal yang buruk bukan untuk melakukan keburukan.
walakin litawaqi, akan tetapi untuk kewaspadaan, jaga diri. Waman la ya'rifis syarra waman lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengetahui keburukan, ya, maka dia akan terjatuh pada keburukan tadi. Lobang itu kan buruk, tidak Mas Aziz? Orang kalau tidak tahu lobang, banjir gini, masuk lobang dia. Kalau orang yang sudah tahu, oh sudah, ini jalan pinggirnya lobang, ya, ini gorong-gorong tidak tertutup. Karena dia tidak tahu keburukan, dilihatnya sama, masuk dia nyemplung, motornya masuk, ya enggak. Bahkan sempat ada yang meninggal ya kalau dulu ya, yang depan kantin pom bensin itu ya, itu dikarenakan tidak mengetahui keburukan, yaitu lobang parit. Itu kan buruk kalau masuk dalam parit kan. Itu gambarnya tadi. Seseorang tidak tahu mana syirik, maka bisa jadi dia terjatuh pada syirik dalam keadaan dia tidak tahu. Wahadat tauhid, kemudian anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid. Anwa'ut tauhid salah satu. Jenis-jenis tauhid itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama tauhidul uluhiyah. Jenis tauhid itu ada 3. Yang pertama tauhid uluhiyah. As-tsani tauhidur rububiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. As-salis tauhidul asma'i was sifat. Yang ketiga tauhid al-asma' was sifat. Itu istilah. Sebagian para ulama mengatakan tauhid itu terbagi menjadi 3. Sebagian lagi mengatakan tauhid terbagi menjadi 2. Ya, sama saja. Yang bilang 2 yaitu tauhid rububiyah dan asma wa sifat digabung menjadi 1. Mereka sebut dengan istilah tauhidul ma'rifah wal isbat. Ya, tauhidul ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah dan isbat itu masuk pada tauhid rububiyah dan al asma wa sifat. Adapun tauhid uluhiyah mereka sebut dengan istilah tauhidul qasdi wat talabi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami dalam Ma'arijul Qabul. Dan juga sebelumnya seperti Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa hadha tauhid bi anwa'ihi as-salasa. Tauhid ini dengan pembagian yang 3 tadi, huwal Islam alladzi ittafaqu alaihi al-anbiya. Itulah tauhid, itulah agama Islam yang disepakati oleh para nabi. Ya. Islam atau tauhid yang disepakati oleh para nabi. Wa ja'at bihi rusul kulluhum, dan seluruh para rasul datang membawa tauhid ini tadi. Wala yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain agama Islam yang dibawa oleh para nabi ini tadi. Jadi seluruh para nabi, ya, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain, ya, dakwah mereka satu. Apa dakwah mereka? Yaitu dakwah kepada tauhid. Itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, setiap kelompok, setiap bangsa, suku, seorang rasul. Yang rasul tadi menyerukan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya. Dulu itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap generasi ada nabi, ya, dan nabi semuanya mendakwakan kepada tauhid. Mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innad dina indallahi
al-Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diakui di sisi Allah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima. Kemudian di sini dijelaskan apa itu tauhid al-uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma was sifat. Tauhidul uluhiyah huwa ifradullahi bi af'alil ibad. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah azza wa jalla dengan perbuatan hamba-hambanya. Min salatin berupa salat, wa shadaqatin, wa nadrin, wa dzabhin, wa du'ain, wa tawakkulin, wa ghairiha minal ibadat. Tauhid uluhiyah adalah seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba? Berupa salat, sedekah, nazar, menyembelih, doa, tawakal dan yang selainnya dari ibadah. Kalau bahasa lainnya ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah kita ini tadi kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mencakup ibadah yang zahir ataupun ibadah yang batin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, wa mahyaya wa mamati hidup serta matiku, lillahi rabbil alamin adalah untuk Allah Rabbul alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan hal tersebutlah aku diperintah dan aku termasuk orang yang pertama kali berislam. Lihat di sini, Nabi kita Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikrarkan. Apa pengikrarannya? Dengan mengatakan salat, sembelihan, hidup dan mati murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada istilah sebagian orang kalau terlalu gombal sama istrinya ya, dia mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu dek. Ini syirik ya. Hidup dan mati hanya untukmu, aku mencintaimu, hidup dan matiku kuserahkan hanya kepadamu. Oh, bahaya itu ucapan ya, itu namanya terlalu lebay. Apalagi yang juga istilahnya sebagian orang, ya maaf ya, kita cinta dengan tanah air lah. Siapa sih tidak cinta kampung halaman kita, negara kita? Wajib kita jaga ya. Wajib kita bersyukur, kita pelihara negara ini tadi. Tapi kalau sampai hidup dan matiku ya hanya untuk negara ini tadi, ya bukan seperti itu. Tapi hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup dan mati kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu lebay lah juga ya. Lebay. Ya, Rasulullah SAW mencintai kota Mekah, bagian bumi yang paling afdol. Bagian bumi yang paling afdol. Rasul mengatakan, ya Makkah, annaki ahbul biladi ilallah. Engkau ini adalah bagian negeri, bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma akhrajtu minki. Kalau seandainya kaummu tidak mengusir aku tidak akan pergi dari sini. Kemudian juga beliau pindah ke kota Madinah. Kota Madinah negeri yang nomor 2 setelah kota Mekah. Juga Rasul SAW biasa saja ya. Hidup dan mati kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan berarti kita
tidak perlu membela negara, tidak perlu membela kampung halaman kita, bukan seperti itu. Negara kita, kampung halaman kita, kita bela. Dan di antara bentuk kecintaan kita dengan negara ini, di antaranya dengan mentaati penguasa, ya, tidak dengan cara membuat kerusakan di negara ini macam-macam, ya, terkadang dalam bentuk demonstrasi, merusak fasilitas umum, ya, kadang seperti bom bunuh diri, ya, kadang seperti merusak fasilitas umum, ya, mencuri barang-barang fasilitas umum. Ini namanya bukan orang-orang yang cinta dengan negara atau kampung halamannya. Orang yang cinta dengan kampung halamannya atau negaranya, wilayahnya, dia akan menjaganya. Dan di antara bentuk menjaganya juga dengan cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Ya, memakmurkan negara tersebut penuh dengan ibadah. Apalagi di Indonesia ini setiap warga negara itu dilindungi undang-undang, berhak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun sangat disayangkan orang-orang yang mengatakan NKRI harga mati, NKRI harga mati, justru tidak menghormati undang-undang yang ada. Ya Pak? Negara menjamin warganya untuk beribadah kepada Allah SWT dengan kepercayaan mereka masing-masing. Berarti seseorang beribadah kepada Allah SWT dengan pengajian yang dia buat juga punya hak kebebasan. Pemerintah tidak melarang. Tapi ternyata pasukan ini tadi membubarkan kajian. Katanya mereka mengatakan NKRI harga mati. Ya enggak Mas Aziz? Bilang NKRI harga mati. Konsekuensinya apa? Mentaati aturan negara, undang-undang negara. Ini orang kalau ada pengajian itu dilindungi negara. Kalau seandainya dianggap ini pengajian menyimpang, maka bantah dengan ilmiah. Ya kan? Ada kan pengajian takbir akbar, panggil ustadznya. Cari masjid yang dekat dengan dengan pengajian tadi kan. Sampaikan secara ilmiah, bukan dengan cara teriak-teriak di luar masjid, bubarkan pengajian, membakar masjid. Ini orang-orang yang cuma slogannya NKRI harga mati, ya. Tapi bukan seperti itu, ya. Kalau orang-orang yang memang menghormati negara, menghormati aturan dan undang-undang suatu negara, maka dia menghargai juga undang-undang yang dibuat negara tersebut, bahwasanya setiap warga negara punya hak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan dalil, wa dalilu qauluhu ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian kata beliau, wa huwa tauhid alladzi ursilat min ajlihi ar-rusul wa unzilat al-kutub. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid yang dikarenakannya lah para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Maksudnya apa? Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab yang ada dalam rangka untuk mendakwakan tauhid uluhiyah. Kenapa? Dikarenakan tauhid uluhiyah inilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan rasul dan umatnya. Kalau tauhid rububiyah sangat sedikit yang membangkang, ya, sangat sedikit. Paling Fir'aun, Namrud, ya. Adapun tauhid uluhiyah ini banyak yang membangkang. Abu Jahal, Abu Lahab dulu meyakini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, disuruh nyembah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa. Wa huwa haqqullahi 'alal 'abid. Dan tauhid uluhiyah adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, muttafaqun alaihi min hadithi Mu'adz. Rasulullah SAW mengatakan, haqqullah,
hak Allah atas hamba-hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, agar mereka hamba-hamba tadi menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah, tidak boleh disekutukan. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini telah menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, atau telah memberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala seseorang tidak beribadah murni kepada Allah dan dia justru jatuh pada kesyirikan, berarti orang tersebut tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.